Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku siswa kelas 9 yang dirahmati Allah, marilah kita mulai belajar pada kesempatan kali ini dengan mengawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu bab baru tentang transformasi. Di dalam matematika, transformasi memiliki arti sebagai suatu fungsi yang memetakan kedudukan setiap titik dari posisi awal menjadi posisi baru. Transformasi terdiri dari 4 macam atau 4 jenis, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Bentuk awal benda sebelum transformasi disebut objek, sementara bentuk baru setelah transformasi disebut bayangan. Transformasi, refleksi, rotasi, dan translasi akan menghasilkan bentuk objek yang sama dengan bayangan yang sama dengan objeknya. Sementara pada transformasi dilatasi, objek akan mengalami perubahan ukuran tetapi bukan perubahan bentuk. Jadi, berikut ini akan kita bahas keempat-empatnya. Sebelumnya kita bisa bayangkan di dalam transformasi yang 4 macam itu, kalau translasi istilah lainnya ini pergeseran. Kalau refleksi istilah lainnya pencerminan. Rotasi istilah lainnya perputaran. Dilatasi bisa pembesaran, bisa pengecilan ya. Baik, kita bahas lebih awal dengan translasi. Translasi atau pergeseran objek. Jadi translasi adalah pergeseran objek menurut jarak dan arah tertentu. Jadi di dalam pergeseran itu jaraknya berapa dengan arah kemana. Jadi, translasi merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah yang ditentukan atau yang diberikan. Dalam transformasi translasi, setiap titik dipindahkan dengan besar dan arah yang sama. Misalnya, sebuah titik ditranslasikan sejauh A1 sejajar sumbu X dan sejauh B1 sejajar sumbu Y. Artinya, A merupakan gerak horizontal, positif ke kanan kalau negatif ke kiri, dan B adalah gerak vertikal, atas bawah, positif ke atas, negatif ke bawah. Sebagai contoh, di dalam translasi, misalnya terjadi pergeseran 5 satuan ke kanan, berarti positif. 2 satuan ke atas juga positif. Misalkan ada objek semula, ya di sini titik A, misalnya ini titik A, kita geser 5 satuan ke kanan, positif 5. 2 satuan ke atas, di sini positif 2. Maka posisi titik A yang baru atau bayangannya A di sini, ya ini di bayangannya A diberi lambang A aksen. Bacanya ini bayangan titik A atau A aksen. Posisinya jadi di sini. Ini proses translasi atau pergeseran. Sementara titik B yang semula objeknya di sini, karena kita lakukan pergeseran 5 satuan ke kanan, ini arahnya horizontal ya. Di sini terus dilanjutkan 2 satuan ke atas. Maka posisi titik B atau bayangannya B ada di sini. Yang semula di sini objeknya, bayangannya jadi di sini.
Bagaimana dengan titik C yang semula di sini? Kalau kita lakukan pergeseran atau translasi 5 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas, maka posisi bayangan titik C ada di sini. Inilah yang disebut translasi, pergeseran. Jadi kalau ada segitiga ABC, ditranslasi atau digeser dengan komponen translasi 5, 2, maka bayangan segitiganya adalah seperti ini. Di dalam translasi tidak mengubah ukuran, tidak mengubah bentuk, tetapi tempatnya yang berpindah atau bergeser. Sifat-sifat translasi. Seluruh titik pada benda yang ditranslasi ikut bergerak dengan arah dan jarak yang sama. Luas benda asli sama dengan luas bayangannya, luas benda bayangannya. Bayangan sama dan sebangun dengan benda aslinya. Dapat dinyatakan dalam pasangan bilangan yang mana bilangan tersebut menunjukkan jauhnya perpindahan. Itu bab tentang translasi. Jadi di dalam translasi hal-hal yang perlu kalian ingat di sini, bentuknya tidak berubah, ukurannya tidak berubah, yang berubah tempatnya bergeser seperti itu ya. Di mana komponen translasinya X, Y. Jadi X itu yang arahnya horizontal, kanan ke kiri ya, dari kiri ke kanan seperti ini positif, dari bawah ke atas positif. Jadi dari C semula ini bergeser 5 satuan ke kanan, dilanjutkan dengan 2 satuan ke atas. Komponen X-nya ini, komponen Y-nya ini ya. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian bisa mengikuti tutorial yang akan diberikan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.